Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan pastinya harus sehat ya nak. Selamat sekali lagi kepada anak-anak ibu yang telah berhasil duduk di kelas 9. Semoga kalian tambah semangat belajarnya walaupun dalam kondisi belum bisa bertatap muka. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, doa akan Ibu pimpin. Silakan anak-anak Ibu semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, kita memulai tahun ajaran baru ini dengan materi yaitu teks pidato persuasif. Nah, mungkin sebagian dari anak-anak ibu pernah membaca ataupun mendengar jenis pidato seperti ini. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, silakan disimak apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini yaitu berhubungan dengan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu anak-anak ibu nanti diharapkan mampu untuk memahami pengertian dari pidato persuasif, ciri-ciri dari pidato persuasif, serta informasi atau isi yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Baik, siap untuk memulai pembelajaran? Pastinya harus siap dong ya. Silakan simak slide berikutnya. Kita mulai dulu terlebih dahulu dengan ini teks eksposisi. Nah, kenapa kita mulai dengan teks eksposisi? Nah, di sini Ibu jelaskan bahwasanya teks eksposisi adalah suatu jenis teks yang digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengarnya dengan menyampaikan argumen atau pendapat dari suatu sudut pandang. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi, ya. Jadi pidato persuasif tersebut adalah bagian dari jenis teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pidato persuasif. Nah, kata pidato persuasif itu sendiri terdiri dari dua kata, dari dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah pidato, suku kata yang kedua adalah persuasif. Nah, maka kita harus mengetahui apa itu makna dari pidato, apa itu makna dari persuasif. Agar anak-anak ibu nantinya betul-betul memahami, bisa membedakan jenis teks pidato persuasif dengan jenis teks yang lainnya. Nah, pidato persuasif, pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak atau di depan umum untuk menyampaikan pendapat ataupun gambarannya tentang suatu hal. Nah, itu dia tentang pidato. Sedangkan persuasif sendiri adalah menurut KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah bersifat membujuk secara halus. Atau kata lainnya yaitu supaya menjadi yakin. Nah, berdasarkan dua pengertian suku kata tadi, maka kita tarik satu kesimpulan. Pidato persuasif artinya adalah pidato yang berisi ajakan atau membujuk pendengar atau pembacanya, yang bujukannya itu disampaikan secara halus. Nah, bagaimana menyampaikannya? Apa yang perlu disampaikan agar orang terbujuk? Nah, dia menyampaikannya
dengan memasukkan pendapat-pendapatnya, gagasan-gagasannya, yang disertai dengan alasan yang jelas, serta masuk akal. Dan alasan-alasan tersebut selain jelas dan masuk akal, juga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah makna dari pidato persuasif. Nah, kalau kita berbicara tentang pidato itu sendiri, nah pidato ini kan adalah salah satu bentuk komunikasi satu arah. Apa itu komunikasi satu arah? Yaitu komunikasi di mana hanya satu orang yang berbicara, orang yang mendengarkan, orang yang lain yang cukup menjadi pendengar atau pembaca dari teks pidato tersebut. Nah, jadi biasanya orang yang berpidato itu dinamakan dengan orator. Jadi orator itu adalah orang yang melakukan pidato. Ya. Nah, sedangkan pidato itu sendiri dinamakan juga dengan orasi ya. Apa tujuan dari pidato persuasif itu sendiri? Nah, pidato persuasif ini tujuannya adalah karena dia tadi ingat bersifat mengajak, membujuk, maka tujuannya adalah agar orang lain, baik itu pendengar ataupun pembaca dari pidato persuasif itu sendiri, merasa yakin tentang apa yang disampaikan di dalam pidatonya. Jadi dia bersifat meyakinkan. Tujuannya adalah meyakinkan pembacanya atau pendengarnya agar mau melakukan suatu tindakan sesuai dengan gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, itu tadi tentang pengertian serta tujuan pidato persuasif ya, Nak ya. Kita lanjut ke ciri-cirinya. Pastinya kamu kalau untuk membedakan jenis teks nih, teks satu dengan teks yang lainnya, teks persuasif dengan teks eksposisi. Nah, perlu kita mengetahui ciri-cirinya. Begitu juga dengan teks pidato persuasif, supaya kamu nanti tidak tertukar dengan pemahamanmu untuk mengetahui perbedaannya dengan teks lainnya. Adapun ciri-ciri pidato persuasif, di sini Ibu akan jelaskan ada beberapa. Yang pertama, berisi uraian yang bersifat mengajak. Nah, ini poin penting dalam pidato persuasif ya. Ingat kembali, persuasif itu adalah ajakan, bujukan. Pastinya, ciri-ciri yang pertama yang melekat pada pidato persuasif itu ada uraian. Uraian itu artinya penjelasan ya, Nak. Penjelasan-penjelasan yang ada di dalam pidato tersebut harusnya bersifat mengajak. Nah, itu ciri yang paling utama. Jadi kalau kamu nanti mendengarkan suatu pidato atau membaca suatu pidato, ternyata di dalam pidato tersebut yang kamu baca atau yang kamu dengar, itu terdapat penjelasan-penjelasan yang mengajak kita untuk melakukan suatu hal sesuai dengan yang disampaikan oleh orang yang berpidato, maka itu bisa dipastikan adalah pidato persuasif. Ciri selanjutnya yang membedakan jenis teks pidato persuasif dengan jenis teks yang lainnya yaitu adalah materi yang disampaikan di dalam pidato persuasif tersebut harus objektif. Objektif itu apa ya? Ya, objektif itu adalah bersifat fakta ya, sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak mengada-ngada. Selanjutnya, nah isi materinya harus jelas pastinya, dan dengan kejelasan isi materi yang disampaikan, pendapat-pendapat yang disampaikan, uraian-uraian yang disampaikan dalam pidato persuasif tersebut, maka akan memudahkan pembaca atau pendengarnya memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang yang berpidato tersebut atau teks pidato tersebut. Ciri yang keempat di sini adalah memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Jadi kalau kita nanti di akhir pembelajaran teks pidato persuasif, nanti kamu pasti akan Ibu minta menuliskan suatu pidato persuasif ya, Nak ya. Jadi
harus punya kita tujuan yang jelas. Tujuannya apa pidato ini? Untuk siapa? Maka itu penting ya. Jadi ada 4 unsur di sini yang menjadi ciri-ciri dari pidato persuasif. Selain 4 unsur ini juga ada beberapa ciri yang lainnya, di antaranya yaitu isi materi itu bersifat wawasan baru sehingga menarik pembaca ataupun pendengarnya. Jadi pidato persuasif itu harusnya berisi wawasan-wawasan baru sehingga mampu menarik pembaca ataupun pendengarnya. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan di dalam pidato persuasif. Pendekatan di sini maksudnya apa sih, Bu? Nah, pendekatan di sini maksudnya ini berhubungan dengan isi dari atau informasi yang disampaikan di dalam pidato persuasif. Nah, pendekatan itu artinya adalah bagaimana cara penulis menyampaikan informasi atau uraian-uraian di dalam pidato persuasifnya. Apakah dengan cara A, B, atau C? Nah, itulah yang dinamakan dengan pendekatan. Nah, adapun pendekatan yang digunakan dalam pidato persuasif, yang pertama adalah menggunakan etika. Jadi uraian-uraian, penjelasan-penjelasan, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penulis di dalam pidato persuasifnya atau yang disampaikan orang yang berpidato kepada pendengarnya itu harus mengandung pendekatan yang beretika. Apa itu? Etika di sini maksudnya adalah menggunakan etika yang tepat dalam menyampaikan gagasan. Ya, jadi ketika kita mencoba untuk merangkai nanti pidato persuasif, kamu diharapkan untuk menggunakan pendekatan yang terdapat etika di dalamnya. Supaya apa? Supaya pidato persuasif yang kamu hasilkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Selanjutnya adalah emosi. Jadi pendekatan emosi, melibatkan emosi. Emosi di sini maksudnya bukan marah ya, Nak ya. Emosi di sini adalah perasaan. Menggunakan kalimat-kalimat yang mampu menggugah perasaan pendengar atau pembacanya. Jadi ini berhubungan lagi dengan kata persuasif tadi. Karena persuasif artinya adalah mengajak, membujuk, maka kita harus menggunakan kata-kata yang mampu menggugah perasaan supaya orang lain, oh tertarik saya nih ingin melakukan hal yang disampaikan oleh si orang yang berpidato ini, atau saya tertarik nih ingin melaksanakan apa yang ada dalam teks pidato ini. Kenapa? Karena kata-katanya yang menghipnotis, yang menggugah perasaan orang yang mendengar atau membacanya untuk melakukan hal yang disampaikan dalam pidatonya. Pendekatan yang terakhir yaitu menggunakan logika. Logika itu artinya akal ya. Jadi pendekatan yang menyampaikan gagasan yang masuk akal. Masuk akal itu artinya dapat diterima oleh akal sehat kita. Tidak mengada-ngada, harus sesuai dengan kenyataan. Sehingga gagasan yang kita sampaikan itu diterima oleh pendengar ataupun pembacanya. Kita sudah membahas ada 3 pendekatan yang digunakan dalam teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan etika, menggunakan pendekatan emosi, atau menggunakan pendekatan yang logika. Nah, berikut contoh-contoh penerapan pendekatan tersebut di dalam teks pidato persuasif. Nah, di sini Bu contohkan ada 3 kalimat atau bukan kalimat ya, ada 3 uraian, 3 penjelasan di dalam teks pidato persuasif yang uraian-uraiannya tersebut menggunakan pendekatan etika, ada yang menggunakan pendekatan emosi, ada menggunakan pendekatan logika. Agar kalian semakin paham bagaimana sih bentuk dari uraian yang menggunakan pendekatan etika, emosi, dan logika. Berikut contohnya. Nah, yang pertama, menggunakan pendekatan etika. Kita ingat kembali pada slide sebelumnya. Etika artinya adalah
di mana penulis atau pembicara dalam menyampaikan pidato persuasifnya menggunakan penjelasan-penjelasan yang mampu menunjukkan etika, ya, jadi secara sopan. Nah, berikut contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat pidato persuasif ya, yang menggunakan pendekatan etika. Kita paham, cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, kalimat yang digunakan di sini, uraian yang digunakan di sini, ini menggunakan pendekatan etika. Dari mana kita tahu dia menggunakan pendekatan etika? Dari kalimatnya. Coba kita lihat di sini ada kata-kata kita paham. Nah, berarti kata paham di sini menunjukkan tidak adanya pemaksaan pendapat, tetapi penulis mencoba menyampaikan pendapatnya secara sopan dan santun, tetapi tetap mengajak sifatnya ya. Seolah-olah jadi dia menyamaratakan kita paham. Ya, tidak memaksakan, tetapi menyampaikan secara halus dengan kata-kata kita paham tadi. Ya. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan emosi. Nah, emosi tadi kita ingat kembali pada slide sebelumnya, artinya cara penulis menyampaikan uraiannya atau cara pembicara menyampaikan uraiannya dalam pidatonya itu mampu menggugah perasaan. Jadi kita gunakan kata-kata yang mampu menggugah perasaan. Nah, itulah yang dinamakan dengan pendekatan emosi. Bagaimana kata-katanya? Nah, ini salah satu contoh saja ya. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, kalau kita baca, kita dengar kalimat atau uraian penjelasan tersebut, itu sangat menggugah perasaan ya. Kenapa? Dari kata-katanya. Kata-katanya, mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Itu kata-kata yang menggugah emosi. Tidak bermoral. Itu kata-kata yang menggugah emosi atau perasaan kita. Jadi kalau kamu memperhatikan atau mendengarkan teks pidato persuasif, terdapat kalimat-kalimat yang menggugah perasaan seperti ini, maka ini penulis menggunakan pendekatan emosi dalam pidatonya. Selanjutnya adalah logika, pendekatan logika. Logika itu masuk akal, dapat diterima oleh akal sehat kita, ya, dapat dipikirkan. Nah, jadi ini berhubungan dengan pikiran ya. Nah, biasanya ini paling gampang diidentifikasi, ya. Ada kata-kata yang mengajak orang yang mendengar atau orang yang membaca penjelasannya dalam pidato tersebut memikirkan. Di sini jelas ada kata-kata pikirkan. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, pikirkan. Memikirkan kan berhubungan dengan akal ya. Nah, dari situ kita bisa pastikan kalau uraian tersebut menggunakan pendekatan logika. Jadi, mohon dipahami, kalau terlalu cepat penjelasan Ibu bisa diulang-ulang kembali pada slide ini ya. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Selanjutnya, di sini Ibu akan perlihatkan ada satu contoh pidato persuasif. Silakan anak-anak Ibu baca. Ya, Ibu berikan waktu untuk membaca. Nah, pidato ini berisi tentang ini ya, kalau kita lihat di bagian awalnya ini berisi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Silakan Bu beri waktu, Ibu tidak akan membacakan di video ini, tapi anak-anak Ibu bisa membaca sendiri melalui tayangan video ini nanti dari rumah masing-masing. Nanti kalau seandainya terlalu cepat, videonya bisa anak-anak Ibu putar berulang kali agar memahami contoh dari pidato persuasif ini, supaya bisa membedakan dengan pidato-pidato jenis yang lainnya. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, karena tadi tujuan pembelajaran kita selain anak-anak ibu mampu memahami pengertian dan ciri-ciri, juga anak-anak ibu nanti diharapkan untuk mampu mencari, memahami isi dari atau informasi yang terdapat di dalam teks persuasif. Nah, ingat tadi karena ini adalah teks pidato persuasif, maka ingat kata-kata persuasif, ajakan, mengajak, membujuk, maka isinya pasti berhubungan dengan ajakan, bujukan, mengingatkan orang lain, membujuk orang lain. Orang lain di sini artinya bisa pembaca kalau itu berupa teks, bisa pendengar kalau itu berupa pidato yang disampaikan secara lisan ya. Nah, berdasarkan teks yang sudah Ibu perlihatkan di slide sebelumnya tentang kebersihan sekolah tadi, maka kita identifikasi atau kita temukan, kita pahami, oh ternyata di dalam teks yang kita baca tadi ada beberapa informasi yang disampaikan oleh penulis. Di antaranya, yang pertama, ingat, karena ini adalah pidato persuasif, maka kita harus menambahkan kata-kata yang bersifat ajakan ya. Di sini yang pertama, informasi yang disampaikan adalah penulis mengajak pembaca untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu informasi yang pertama. Informasi kedua yang kita dapatkan, mengajak pembaca untuk menerapkan piket sebagai langkah untuk menjaga kebersihan sekolah. Ada tadi di dalam teks ya. Yang ketiga, informasi yang kita dapatkan, mengingatkan pembaca yang berstatus sebagai pelajar agar selalu memanfaatkan fasilitas tong sampah yang telah disediakan di sekolah dengan baik. Nah, semua hasil identifikasi ini harus ada di dalam teks yang kita baca tadi ya nak ya. Yang keempat, mengingatkan pembaca bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tanda keimanan seseorang kepada Tuhan. Nah, jadi di sini ada 4 informasi yang kita dapatkan dari teks pidato persuasif tadi yang sudah Ibu contohkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu saja ya. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan bagaimana cara menemukan, memahami isi teks persuasif. Ingat saja, persuasif itu berarti dia bersifat mengajak. Berarti seluruh informasi yang disampaikan pastinya adalah informasi-informasi yang bersifat ajakan, bujukan, gagasan untuk mengarahkan, mengingatkan. Nah, itu dia. Selanjutnya, nah untuk tugas hari pertama ini, hari pertemuan kita yang pertama ya nak ya di tahun pelajaran 2021-2022 ini, nanti silakan anak-anak ibu melihat grup pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Nanti akan ibu kirimkan tugasnya di sana. Nah, setelah itu silakan dikerjakan. Dan seperti biasa, silakan dikumpulkan tugas tersebut ke WA pribadi ibu ya. Nah, silakan jangan lupa sampaikan nama dan kelasmu. Dan jangan lupa juga kirimkan foto hasil pengerjaan tugasnya. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Dan pastinya anak-anak ibu tekankan sekali lagi, jangan patah semangat, tetap semangat belajar dari rumahnya, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa kalau berpergian harus menggunakan masker dan jangan lupa menjaga kesehatan juga dengan cara mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Nah, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.